Oke, jadi terakhir kita membahas menggambar fungsi dua peubah. Kalian harus membaca di filenya itu ya, gambar-gambar permukaan ruang. Kemarin udah disebutkan yang penting-pentingnya. Sekarang kita akan menggambar fungsi dua peubah, tetapi hanya peta konturnya. Apa itu peta kontur? Nah, supaya paham, perhatikan baik-baik ya. Nah, gini, coba. Ini banyak dipakai sama orang geodesi sebenarnya untuk menentukan tinggi rendahnya permukaan tanah, terutama kalau di pegunungan. Nah, ceritanya begini. Ini ada fungsi dua peubah, set fungsi XY, ya bentuknya mau kayak corong, mau kayak permadani, pokoknya permukaan jadi ruang ya, set fungsi XY. Kemudian permukaan biru ini saya potong dengan bidang set sama dengan K. Ya. K-nya tertentu, misalkan bayangannya K-nya 5 itu. Set sama dengan 5, tak lain adalah bidang X, O, Y dinaikkan 5 satuan ke atas ya. Kalau K-nya 5. Atau kalau K-nya sembarang jadi naikkan sebanyak K satuan ke atas. Jadi bidang yang abu-abu ini dengan bidang X, O, Y sejajar. Nah, bidang abu-abu ini memotong permukaan yang biru. Hasil potongnya kalau kalau ini ya mungkin berupa elips atau lingkaran itu ya potongannya. Tapi kalau permukaannya yang lain ya potongannya bisa lain lagi gitu ya. Oke, tergantung permukaannya hasil pemotongannya itu. Oke, kita lihat. Coba tolong ada yang menjawab. Kalau saya punya titik di sini, titik P, itu maka koordinat titik P itu pasti, nah saya nggak jadi nanya, P itu pasti koordinatnya X-nya sekian, Y-nya sekian, nggak tahu berapa, tapi tingginya sama dengan K, gitu ya. Bentar, bentar, bentar. Takut ada yang penting. Nah, ini titik P ini tingginya sama dengan K, betul? Ya. Kenapa? Karena kan hasil perpotongan permukaan dengan bidang set sama dengan K. Jadi sepanjang kurva irisannya yang merah itu nilai setnya selalu K. XY-nya ya berubah-ubah. Jadi kalau ada titik lain di sini itu saya gambar titik Q, ya nilai setnya sama dengan K ya. Semua titik pada yang bentuknya kayak lingkaran atau elips ini nilai setnya sama dengan K. Paham nggak itu? Aisyah Putri, paham nggak? Halo, Aisyah mana? Paham, Pak. Bilbina, paham? Mana Bilbina? Si Bilbina katanya lagi error. Hah? Mic-nya lagi error. Edlisia, paham tidak? Bahwa semua di Paham, Pak, titik paham. irisannya setnya selalu K. Oke, saya hapus lagi supaya gambarnya nggak terlalu penuh. Nah, kemudian yang saya lakukan, irisan ini diproyeksikan ke bidang XY. Turunin ke bawah, gitu sampai bunyi. Ya, ini lingkaran ini yang tadi. Coba, saya sekarang mau nanya. Kalau sekarang mau nanya, betul. Sebentar. Pilih tintanya dulu. Kok nggak bisa ganti warna? Kenapa ya? Ah, ini ada. Warna biru aja sekarang. Kalau saya punya titik di sini, di bidang XY ini ya, yang di bawah itu di bidang XY. A, B, maka nilai fungsi di titik A, B berapa? Ini titik A, B di
elips yang merah ini, nilai fungsinya berapa? Biobina, tahu nggak? Sama dengan berapa itu? Biobina nggak tahu kemana. Devita, paham nggak? Tahu nggak nilainya? Atau yang tahu, tolong jawab. Berapa nilai fungsi? Setnya itu berapa di titik A, B? Ada yang tahu? Katarina Keisa itu yang dari Bukan, Pak. Waringin atau si Cinderella? Ya, Pak. Ah, kamu yang dari Waringin bukan? Eh, ya, Sekolah. yang Trinitas. Ah, coba Katarina F A, B nilainya berapa? Nggak tahu. Hmm, Ya kurang udah, tahu, kalau nggak Pak. tahu nggak tahu. Nah, kita lihat kalau ada titik di sini, setnya kan ada di kurva merah ini. Setnya sama dengan ini kan? Jadi sama dengan K gitu. Titik yang di sini nilai setnya berapa? Ya, hitung ke atas sama dengan K. Tingginya semua K kan? Jadi semua titik yang ada di elips merah bawah ini nilai setnya sama dengan K. Gitu ya. Oke, paham ya sekarang? Kenapa sama dengan K? Karena memang kan kita tadi kerja mundur. Setnya sama dengan K dulu di atas, kemudian kita proyeksikan ke bawah. Jadi semua XY yang ada di bawah ini, nilai setnya sama dengan K. Gitu ya. Nah, hasil proyeksi ini dinamakan kurva ketinggian dengan ketinggian K. Maksudnya nilai setnya sama dengan K. Jadi kurva ketinggian ini adalah kumpulan semua pasangan X, Y, kumpulan semua X, Y, yang nilai setnya selalu sama dengan K. Semua titik yang di sini nilai setnya sama dengan K. Nah, itu namanya kurva ketinggian. Oke, dari sini dimunculkan definisi ini. Kurva ketinggian dari fungsi dua peubah adalah kurva di bidang XY, ini yang merah nih, kurva di bidang XY, yang memenuhi persamaan fxy-nya sama dengan K. Gitu ya. Nah, tadi saya hanya mengiriskan permukaan ini dengan satu nilai K. K-nya nanti bisa dirubah-rubah. K-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10, gitu ya. Tergantung permintaan soalnya. Untuk satu nilai K, kita dapat satu kurva ketinggian seperti ini. Kalau saya ganti K-nya lebih rendah di sini, yang abunya jadi lebih rendah, K-nya lebih kecil, nanti irisannya di sini ada, diproyeksikan, dapat lagi kurva di sini. Tuh ya. Gambar beberapa kurva ketinggian dengan berbagai nilai K, itu disebut peta kontur. Coba sekarang kita lihat ke contoh ini ya. Nanti kelihatannya untuk apa itu nanti. Tuh ya. Nah, gambarkan peta kontur dari fungsi set sama dengan ini. Prinsipnya itu kita ganti. Oh, saya mau ditulis. Ini nggak enak jelasinnya. Bentar. Ya, kalau nggak paham nanya langsung ya. Jangan nunggu udah di belakang. Gambarkan peta kontur atau kurva ketinggian dari ini. K-nya berapa? K-nya nanti kita pilih sendiri kalau nggak diberikan di soal. Tapi prinsip utamanya gini. Kalau mau menggambar kurva ketinggian, setnya ini diganti dengan K. Kenapa diganti dengan K? Karena tadi di teorinya kurva ketinggian adalah
perpotongan atau irisan permukaan yang biru dengan set sama dengan K. Jadi ini setnya di set sama dengan K. K-nya berapa? Nanti di jalan K-nya beberapa, dijalankan K-nya beberapa nilai. Jadi di sini saya punya namanya persamaan kurva ketinggian. Itu kita ganti setnya dengan K. 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Jelas K-nya harus lebih besar sebanyak 0. Kenapa? Karena ini akar. Akar nggak bisa negatif. Oke. Nah, menggambarnya gimana ini? Agak susah. Saya kuadratkan dulu. Supaya jadi bentuk persamaan XY yang standar. Entah parabola, elit, hiperbola. Kalau akar kan agak susah. Dua peubah. Saya kuadratkan. K kuadrat sama dengan 1/9 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Atau 9k kuadrat sama dengan berapa ini ya? 36/9 4 min salah. 9-nya udah dibawa ke depan jadi tinggal ini 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Kemudian saya susun menjadi ini apa? 9x kuadrat eh, ditambah 4y kuadrat sama dengan apa itu? 36 min 9k kuadrat ya. Yang ada x-nya saya kedepankan. Nah, dari sini terlihat K-nya K-nya 10 nggak boleh pasti kan? Kalau K-nya 10, ruas kanan negatif. Padahal ruas kiri nggak pernah negatif. Jadi K-nya nggak mungkin 10. Paling gede K-nya berapa? K-nya paling gede kalau ruas kanan sama dengan 0 ya. K paling besar itu segede-gedenya K kalau ini 0. Kalau ini 0 ya ini 0, ini 0 juga. Oke, jadi dari sini saya juga dapat K-nya H apa? Nggak boleh lebih dari 2. Nah, ini gabungkan jadi saya punya persamaan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 min 9k kuadrat. Dengan K-nya 0,2. Ini K ya, sorry. Nah, kita akan gambar dengan berbagai nilai K. Coba kita gambar sekarang ya. Berapa K-nya? Kalau nggak diminta di soalnya kita pilih aja. Saya pilih yang istimewa dulu. Kalau K-nya sama dengan 0, saya dapat persamaan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 dikurangi 9 kali 0 kuadrat. Atau saya dapat persamaan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36. Saya bikin ruas kalian jadi satu supaya bentuk standar menjadi apa ini? Pengennya gini, x kuadrat per berapa? Berarti ini 36/9 ya. Y kuadrat per 36/4 sama dengan 1. Atau sama aja x kuadrat per 36/9 tuh 4. 2 kuadrat ditambah y kuadrat. Pengen dibikin kuadrat, 3 kuadrat sama 1. Nah, itu gambarnya apa? Elips ya. Saya akan ambil dari sini ininya, koordinatnya. Supaya agak sedikit rapi. Nah, saya bawa ke sini. Saya gambar ini. Gitu ya. Gambarlah sebuah elips. Gedein dikit.
Elips ke arah X sejauh 2. Ini ke arah X sejauh 2, ke arah Y sejauh 3. Nah, jadilah dia sebuah elips. Gitu ya. Kemudian kita labelin di sini. Tadi K-nya berapa ini? K-nya 0. Kasih angka 0. Artinya apa? Artinya semua titik X, Y yang ada di elips tersebut, ya, semua X, Y yang ada di sini, nilai setnya selalu 0. Kan K itu tadi setnya. Ini, setnya diganti K. K-nya 0. Ini K-nya 0. Jadi semua titik-titik X, Y yang ada di sini, nilai setnya selalu 0. Paham nggak itu? Coba saya tanya. eh Siapa ya? Si Faiz. Paham nggak Faiz? Bahwa semua X yang ada di kurva biru ini, di elips ini, nilai setnya sama dengan 0. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, bener. Kalau nggak paham, bilang ya. Benar, Pak. Paham, Pak. Farah, paham nggak Farah? Masih agak bingung, Pak. Ah, coba kamu tanya bingungnya mulai baris mana di sini. Ini kalau K-nya 0 ya, kalau K-nya 0 tadi persamaannya jadi ini. Dan ini setelah saya susun-susun jadi sebuah elips. Jadi kalau K-nya 0, gambarnya elips. K-nya 0 artinya apa? K-nya 0, K-nya 0 berarti setnya 0. Set itu sama dengan K. Jadi elips ini adalah kumpulan titik-titik yang nilai K-nya 0 atau nilai setnya 0. Coba, udah bisa dicerna belum, Farah? Hmm? Udah paham, Pak. Alvina, paham nggak? Pak, saya mau Hmm? nanya. Suara saya kedengeran nggak? Kalau Yang kedengeran, keras, kurang keras suaranya. Sebentar, saya gedein volume di saya mungkin yang kecil. sekarang kedengeran nggak? Eh, ya, silahkan. Tadi itu Yuk. K-nya sama dengan nol dari mana, Pak? Oh, K-nya nanti kita pilih beberapa nilai. Saya tadi tahu K-nya boleh antara 0 sampai 2. Saya milih K-nya 0, nanti K-nya 2, pilih K-nya 1. Saya yang memilih. Kalau di soal kadang-kadang ditentukan gambar untuk K 7, 8, 9 misalnya gitu. Kalau di sini K-nya bebas aja saya milih di sini. Gitu. Dah paham? Oke, makasih, Pak. Oke. Tangannya turun lagi kalau udah paham. Nah, Hanaya, paham tidak Hanaya? Paham, Pak. Nah, lanjut ya. Saya mau gambar lagi, mau beberapa K-nya. K-nya sama dengan, saya ambil yang ekstrim, yang paling gede, 2 yang boleh. 9x kuadrat ditambah, ini ya persamaan yang awalnya ya. Tambah 4y kuadrat sama dengan 36 min 9 kali K-nya 2. 2 kuadrat. Sama aja dengan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 0. Ah, ini ruas kanannya 0. Sedangkan ini nggak bisa negatif. Jadi pasti ini haruslah hanya dipenuhi oleh X-nya harus 0, Y-nya juga harus 0 ya. Jadi gambarnya mana yang memenuhi ini? Ya, satu titik aja, 0,0. Ini saya kasih warna merah. Bukan elips lagi, hanya satu titik aja. Kemudian ini kasih tanda 0. Artinya apa? Artinya
X, Y yang ada di sini, ya cuma titik 0,0 ini, nilai setnya sama dengan 2. Oh, sorry. Bukan diberi angka 0. Diberi angka 2. Artinya, titik ini, titik 0,0, nilai setnya itu 2. Karena berasal dari K sama dengan 2. Gitu ya. Lanjut lagi, coba. Saya pilih yang lain. Ini saya yang ngasih K-nya 1. 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36 min 9 kali 1. 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36 dikurangi 9, 25 ya. 27. Saya bikin lagi jadi persamaan elips X kuadrat per 27 per 9 ditambah Y kuadrat per 27. Ini ke bawah per 4 sama dengan 1. Atau sama aja dengan X kuadrat per 27 bagi 9, 3. Akar 3. 3 ya. Tapi saya pengen bentuk kuadrat. Jadi akar 3 betul. Kuadrat. 27 bagi 4 nggak bisa bulat. Saya tulis sebagai akar 27 per 4 kuadrat. Gitu ya. Kenapa dibentuk kuadrat? Supaya berbentuk X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini elips lagi. Tapi ke arah X, ini akar 3. Tadi 2. 2 tuh akar 4. Jadi ke sana lebih pendek. Ke arah X. Ini juga kalau diamati kurang dari 3. 27. Ini akar 27 per 4. Jadi ke arah Y juga lebih pendek dari elips yang biru. Nah, saya gambar coklat. Ini. Nah, di mana ini koordinatnya adalah akar 3. Yang ini adalah akar 27 per 4. Kemudian kita kasih label. K-nya 1. Ini 1. Yang coklat. Artinya apa? Semua titik X, Y yang ada di kurva coklat, nilai setnya selalu 1. Berasal dari K sama dengan 1. Ingat, K itu tadi setnya itu. Diganti K. Jadi setnya selalu 1. Udah, sekarang paham? Siapa yang masih belum paham? Anissa, paham nggak? Anissa Paramita. Kemana Paham, Anissa? Pak. Oh, paham. Alia, paham tidak? Paham, Pak. Kalau nggak paham bilang ya, jangan sungkan-sungkan ya. Nah. Maria, paham tidak? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, gambarnya K-nya berapa aja? Kalau ini sasuka kita, karena nggak ditentukan di soalnya. Udah, saya bikin 3 aja. Nah, kalau di jawaban ini saya bikinnya banyak. Cuma ngitungnya ini nggak enak. Enak yang tadi. Ini untuk berbagai K, tapi saya gambar gini. K-nya 0 tadi elips yang ini. K-nya 1 barusan terakhir tadi digambar. K-nya 2 itu 1 titik. Jadi ini bukan koordinat ya 2 tuh. Itu nilai K-nya. Ini K 1,8, 1,5. Nah, kenapa? Oh ya, ini dinamakan peta kontur. Jadi meskipun gambar permukaan ini kita nggak tahu, gambar 3 dimensinya nggak tahu, tapi dengan melihat ini, orang geodesi itu bisa menentukan daerah yang permukaannya tinggi sama yang rendah. Jadi caranya gini, bayangkan bahwa eh, kita berada di sebuah pegunungan gitu ya. Atau ini saya crop dulu lah supaya saya bisa coret-coret dengan enak. Ini peta konturnya untuk berbagai nilai K. Nah, bayangkan kalau gambar 3 dimensinya mesin pun tidak tahu, tapi yang tahu hanya gambar di bidang X, Y. Kita tahu bahwa
Yang dekat pusat koordinat tingginya 2. Kalau di luarnya ini, ke arah luar, makin keluar, kita lihat ini, nilai setnya atau K-nya makin rendah. Jadi kita tahu bahwa kalau ini menyatakan ketinggian pegunungan, di sini tingginya 2. Di sebelah sini lebih rendah itu. Ke sini lebih rendah lagi sampai ininya kalau di apa? Y-nya 3, ini 2, ya hanya ada di situ aja. Di luar itu udah nggak ada, nggak tahu. Jadi pegunungannya hanya sekitar ini. Di sini paling rendah, di tengah-tengah paling tinggi itu ya. Dan memang ini kemarin udah digambar fungsinya berbentuk kayak telur itu. Tuh saya lihatkan gambarnya. Yang kemarin kayak setengah telur ini. Jadi di 0,0 dia paling tinggi setnya, di pinggiran luarnya setnya 0 di bidang XY ini elipsnya. Gitu. Jadi dengan membaca ini kita tahu di dekat pusat koordinat tingginya 2, makin keluar makin rendah. Bergerak ke sana makin rendah. Gitu ya. Jadi dengan membaca ini kita tahu daerah di mana permukaan tinggi atau rendah dengan membaca nilai-nilai K-nya. Oke, kita lihat lagi supaya paham. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Mungkinkah dua buah kontur dengan K berbeda berpotongan? Maksudnya apa? Coba kita lihat ini. Maksudnya gini. Ingat kalau peta kontur tuh di bidang XY ya. Kalau saya punya set sama dengan fungsi XY, kemudian dibikin peta konturnya di bidang XY kan ya. Mungkin nggak gini, ada gambarnya, nggak selalu elips ya, gambarnya bisa terbuka. Misalkan ini untuk K-nya 5, seperti ini gambarnya. Tapi kalau K-nya 7, gambarnya mungkin seperti ini. Nah, mungkin nggak berpotongan gini. Ini 7. Peta kontur dengan K7 dan peta kontur dengan K-nya 5 berpotongan. Mungkin nggak? Nah, untuk menjawab itu, coba saya akan tanya dulu. Kalau di sini ada titik P, A, B ya, di bidang XY. Nilai fungsinya di titik A, B berapa? Yang tahu tolong jawab. Faiz saja. 7, Pak. 7. Kalau di sini ada titik Q, nilai fungsi di titik Q berapa? 7. Hah? 7 ya. Semua yang biru nilai setnya 7. Kalau yang hijau, di sini ada titik R. Nilai fungsi di titik R berapa? 5. 5 ya. Kalau di titik potongnya ini di titik S katakan. Nilai fungsi di titik S berapa? Bisa 7, bisa 5 ya, betul? Ah, nggak boleh. Karena nilai fungsi itu setnya harus 1. Ini bisa 7 karena dilalu yang biru. Bisa 5. Nggak boleh. Berarti nggak mungkin berpotongan gini. Karena nanti di sini jadi 2 nilai setnya. Bukan fungsi lagi dong gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada 2 kontur dengan nilai K berbeda, nggak mungkin berpotongan. Gitu ya. Lanjut lagi. Ini saya tutup tadi bekas. Udah direkam belum nih teh? Oh, udah. Pertanyaan kedua. Mungkin nggak dua Pak, kontur dengan ya? Pak, Ada yang boleh ya? lihat nomor yang sebelumnya nggak? Yang Z tadi. Yang K, peta kontur. Ya? Ini Boleh lihat nomor atau yang atas? yang atas. Heeh.
Bentar, Pak. Ih, tulisannya mau disalin nggak ini tulisannya? Atau gambarnya aja? Bapak, kalau kayak gitu berarti jawaban jawaban akhirnya tuh gam yang K-nya berapa, Pak? Ah, ini semua. Kalau nggak dibilang apa-apa, gambar aja 3 biji kayak saya yang ini. Yang ini lebih rajin, gambarnya banyak. Nilai K-nya Kalau di bebas ya? soalnya, ya gambar peta kontur, gambar aja kaknya. Mau 2 biji juga boleh. Ya, tapi 3 lah. Jangan terlalu 2 tuh yang malas. Gitu ya. Ini udah bener. Oke, makasih, Yang Pak. ini lebih lengkap gitu, lebih banyak. Oke, lanjut lagi ya. Mungkinkah dua kontur dengan K yang sama, tapi nggak berpotongan? Jadi maksudnya gini. Ini konturnya seperti ini. Kalau K-nya 3, misalkan ini, K-nya 3. Tapi kalau K-nya 3, ada juga di sini. K-nya 3 juga. Jadi dua kontur dengan K yang sama, tapi terpisah. Mungkin nggak? Nah, untuk yang ini, kita lihat ke contoh berikutnya ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, yang nomor 2 dulu. Saya gambar satu aja, karena ini sama aja semua nih. Saya gambar yang 1B. 2B, sorry. Tanya gambarkan peta kontur dari ini. Kita lihat lagi. K-nya berapa? Oh, nggak ditentukan. Sesukanya kita pilih K-nya. Tapi biasanya diamati. Berapa K paling besar, berapa paling kecil. Ini K. Dari sini kita bikin dulu persamaan kurva ketinggian. Boleh juga persamaan kontur gitu. Boleh ya. Kontur kurva ketinggian sama aja lah. Itu diganti setnya. K sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Coba saya mau tanya dulu. K-nya mungkin nggak 1000. K-nya bisa nggak? Ya jadi 1010 lah. K-nya 10 bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Karena ini dikurangi ini bisa besar sekali. Bisa kecil sekali. K-nya min 100 bisa. Y kuadrat min X kuadrat. Kalau X-nya besar sekali, Y-nya kecil, ini pengurangannya bisa jadi min 100. Jadi ini K-nya berapapun bisa. Nol bisa? Bisa. Jadi ini K-nya semua bilangan real. Berapapun berlaku. Nah, saya gambar yang istimewa-istimewa aja dulu. Saya ambil untuk K berapa? 1 gampang, tapi 0 lebih gampang lagi kayaknya. 0 sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Hati-hati, ini bukan hiperbola. Kalau hiperbola ininya 1. Nah, kalau ini kita bisa selesaikan. Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Akarkan Y sama dengan, ingat penarikan akar ada plus min. Sama dengan, atau persamaannya tulis lagi, plus min X. Sepasang garis gambarnya. Jadi gambarnya, nah saya gambar di sini ya. Ah, sepasang garis. Y sama dengan X. Pakai warna apa ya? Warna coklat. Y sama dengan X. Jelek. Y sama dengan X. Dan Y sama dengan min X. Ini Y sama dengan min X. Ingat K-nya berapa? K-nya, ini kok kayak X? K ya ini, K 0. Ini kita tulis di sini. 0, 0. Gitu ya. Tadi berpotongan boleh nggak?
Boleh dah K-nya sama. Ini mah berpotongannya. Aduh, ini harusnya berpotongan di sini. Ya, gitu ya. Di titik 0,0. Atau saya pindahin nih sumbunya. Supaya ngepas. Sumbunya warna hitam. Kenapa sih? Ini sumbunya sini ya. Nggak pas juga. Kemudian, berapa lagi K-nya mau? Terserah aja. Untuk K-nya sama dengan 1. Gambarnya apa? 1 sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Oke, ini gambarnya apa? Hiperbola ya, harus ingat. Kuadrat-kuadrat salah satu negatif. Itu hiperbola. Yang tidak boleh nol adalah Y-nya. Kalau Y-nya nol, nggak mungkin ini ruas kanan jadi negatif, padahal harus sama dengan 1. Jadi Y-nya nggak boleh nol. Yang boleh nol X-nya. Kalau X-nya nol, Y-nya X-nya nol, Y-nya plus min 1 ya. Jadi hiperbola melalui plus min 1 ini. Y-nya plus 1 sama min 1. Udah gambar ini hiperbola. Harusnya kalau bagus ini asimptotik ke sana, ke garisnya. Cuma gambar saya jelek, jadi ini harusnya asimptot ke sana. Melengkung harusnya. Terus saya gambar pakai GeoGebra ya. Pakai GeoGebra bentar. Eh, supaya ke gambar bagus. Eh, Tar, mana GeoGebra-nya? Ini browsernya susah digeser. Gimana tuh? Ah, saya panggil Geo, Ge- Ge- GeoGebra online. Ini. Nah, saya gambar tadi, coba. Yang nol dulu tadi. Y sama dengan plus min X. Satu-satu di sini. Y sama dengan X. Satu lagi, Y sama dengan min X. Loh, kok gambarnya? Oh, salah ini. Y sama dengan X. Oke. Kemudian, waktu K-nya 1, Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 1. Y kuadrat min X pangkat 2 sama dengan 1. Tuh, kasih warna yang lain. Warna jangan hitam semua lah. Setting color merah misalnya. Ini. Oke. Jadi yang merah ini, gambar merah ini. Kemudian saya coba lagi yang lain. K-nya 2. 2 sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Kembali yang nggak boleh 0 adalah Y-nya. Y-nya paling kecil. Kalau X-nya 0, Y-nya menjadi akar 2. Harus menulis di sini akar 2 dan minus akar 2. Kembali ini hiperbola melalui akar 2 min akar 2. Saya gambar di sini lagi ya. Di GeoGebra lagi. 2 sama dengan Y pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Tuh, kasih warna yang lain ya. Kasih warna hmm, biru gitu. Nah, itu 2. Ini supaya label-labelnya nggak muncul, bisa juga disetting basic show label dihilangkan. Yang ini juga show label hilangkan semua. Oke. Nah, begitu. Ini K-nya 2 tadi, yang biru. Yang merah K-nya 1. Gitu. Mau lagi? Udah pakai ngegambarnya gampang ya. Saya pilih K-nya berapa? 4.
Atau setengah lah. Setengah sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Atau apa? Ini bikin satu, Y kuadrat per apa? Setengah sama dengan dikurangi X kuadrat per setengah. Itu kembali ini hiperbola lagi. Lebih rendah dari yang tadi. Kalau mau digambar lagi, ini. Apa? 1/2 sama dengan tadi, apa? Y kuadrat min X kuadrat. Setengah, jadi salah ini. Setengah sama dengan X sama dengan Y pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Hiperbola lagi. Nah, loh. Oh, ininya dihilangkan. Warnanya kasih warna yang lain supaya kelihatan. Biru muda gitu ya. Nah, untuk setengah ini. Ini kenapa ada labelnya? Labelnya kita hilangkan juga. Setting basic show label. Hilangkan. Nah, itu setengah ini ya. Lagi yang lain. Saya mau untuk K yang negatif. -1. Dapatnya -1 sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Atau ini bisa saya ubah menjadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Kali -1 kiri kanan. Atau pindah ruas sama aja. Nah, ini hiperbola lagi. Tapi yang nggak boleh 0 sekarang X-nya. X-nya nggak boleh 0. Kalau X-nya 0, nanti ruas kiri negatif, ruas kanan 1. Nggak bisa. Paling kecil kalau Y-nya 0, X-nya 1. X-nya 1 sama -1 simetri. Itu hiperbola. Kita gambar. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini nih. Kasih warna supaya kelihatan. Warnanya apa ya? Aduh, habis warna. Ini. Nah, warnanya itu. Yang lain lagi. Satu lagi aja ya. H-nya berapa? -3. -3 sama dengan, atau -4 lah. -4 sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Atau X kuadrat per 4 dikurang Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Tahu dari sini aja kalau di GeoGebra sih. Min, bentar, bentar. Ah, bentar. Saya pause dulu ya. Ada telepon bentar. Rekam lagi. Oke, K-nya -4. Tadi saya mau gambar ini ya. Y kuadrat min X kuadrat -4. Sama parabolanya kayak yang satu ini. Kayak yang ini nih. Cuma kalau -4 nanti lebih lebih keluar gitu. Ya, ininya lebih gede nih jarak ininya. Bahkan jaraknya 2 itu ya nanti. Ini terlalu deketan. Coba lagi. Apa? -4 sama dengan Y pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Nih, ini. Persis melalui 2. Kenapa? Karena ini kalau dibuat satu, bawahnya menjadi 2 kuadrat, 2 kuadrat. Kasih warna lagi. Warna apa? Ini ungu lah. Nah, gitu. Nah, dari sini saya ambil, coba ya ini gambarnya. Saya bawa ke sini gambarnya. Jadi ini tadi yang merah waktu K-nya saya ngasih label K-nya pakai warna coklat ya. Ini K-nya yang merah itu K-nya tadi 1 ya. Yang ini teh K-nya berapa ya? Yang biru teh K-nya 2.
Yang ini K-nya setengah, yang biru muda tuh. Kemudian ini yang K-nya -1, ini K-nya -4. Yang garis lurus tuh K-nya tadi 0 gitu ya. Yang ini juga 0. Oke, itu gambar peta konturnya. Dari sini kita lihat bahwa untuk K2, kurva ketinggiannya atau peta konturnya, yang ini berikut, yang ini juga 2 ya, sorry. Belum saya labelin. Jadi ini menjawab pertanyaan tadi. Mana? Mungkin nggak dua kontur dengan K yang sama, tapi saling terpisah? Mungkin ini. K-nya 2, dengan K-nya 2, ada dua kontur. K-nya sama, tapi terpisah. Begitu ya? Oke. Ada pertanyaan? Membuat kurva ketinggian? Jadi prinsipnya ini ya. Setnya diganti K, kemudian kita gambarkan ini untuk berbagai nilai K. Kalau di ujian biasanya dibilang, gambarkan peta kontur dengan ketinggian 1, 2, dan 5. Misalkan, jadi K-nya 1, K-nya 2, K-nya 5 digambar. Oke, tidak ada yang bertanya, lanjut. Nah, yang nomor 1. Gunakan peta kontur di samping untuk memperkirakan nilai fungsi di 1,3. Coba supaya jelas, ini saya crop, saya perbesar ya. Sini saya crop, kemudian supaya kita bisa ngelihatnya jelas diperbesar. Tadi pertanyaannya F1,3. Jadi X-nya 1, Y-nya 3. Kita lihat. X-nya 1, ini X-nya 1, Y-nya 3. Oh, udah dititikin nih yang biru. Berapa kira-kira setnya? Nah, setnya ini kan di sini 70, yang ini 80, ya ini mungkin 72 lah gitu kan. Namanya juga kira-kira. Di titik itu F1,3 ya sekitar, karena yang ini 70, yang ini 80, ya pasti di antaranya lah. Berarti misalkan 72. Kemudian pertanyaan satu lagi, perkirakan di 4,5. Ini X-nya 4, Y-nya 5, titik ini. Berapa nilai fxy-nya? F 4,5. Ya, kira-kira aja. Yang ini peta konturnya 60 nih. Yang ini 60, yang ini 50. Ya, ini 57 gitu kira-kira ya. Namanya kira-kira. Dijawab 56 juga boleh. Jawab 58 juga boleh. Jawab 56,5 boleh. Pokoknya di antara ini. Tapi kalau ngejawab 100, 100 itu. Ah, pasti salah. Karena yang ini 50, yang ini 60. Pasti di antaranya ini K-nya. Ya, oke. Gitu. Lanjut lagi. Ah, ini sendirilah. Tuh, ini udah diberikan nih. B, fungsi M, dan H. Jadi ini kayak X, ini Y-nya, ini setnya. Untuk nilai B-nya sekian, 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 sekian. Udah tertentu nilai K-nya. Oke, lanjut. Paham? Kita sampai setengah satu ya, bahannya banyak sekali. Nah, sekarang fungsi 3 entar dulu, 3 ubah. Oh ya, 3 ubah munculin selitas aja ya. Fungsi 3 ubah adalah fungsi yang variabelnya 3. Jadi X, Y, Z-nya ini variabel bebas. Nilai fungsinya biasanya dinyatakan dalam U. Jadi nulisnya gini, U fungsi X, Y, Z. X, Y, Z. Contohnya, misalkan ini. Ikan yang sedang bermigrasi biasanya bergerak menentang arus air. Bila kecepatan arusnya U, kecepatan berenangnya V,
dan dia mau menempuh jarak sejauh D, maka waktu yang dibutuhkan adalah jarak tempuhnya dibagi kecepatan berenang dikurangi kecepatan air karena menentang arus, jadi dikurangi. Nah, ini T fungsi dari 3 variabel D, U, dan V. Contoh lain, temperatur udara dalam sebuah ruangan ini. Ruangan koordinatnya ada X, Y, dan Z-nya. Temperaturnya sebesar ini. Ya. Ini gambarnya nggak bisa digambar ya, karena ada X, ada Y, ada Z, itu udah 3 dimensi. Ditambah nilai temperaturnya jadi 4 dimensi. Ya nggak bisa kita gambar. Begitu. Kita istirahat dulu 5 menit. 2 menit. Nah, berikutnya kita akan mengamati limit dari fungsi dua peubah. Ingat, saya akan hindari teoritiknya. Bentar, saya lihat dulu ya. Oh ya, gini. Diberikan sebuah fungsi set fungsi XY, dua peubah, kita akan mengamati kecenderungan nilai F atau nilai setnya bila XY-nya mendekati titik A, B, gitu ya. Coba kita saya ilustrasikan dulu di sini. Ini fungsi satu peubah dulu. Fungsi satu peubah. Apa arti ini? Limit X mendekati 2, misalkan ya, dari fx satu peubah. Ini kita lihat dulu, kita belajarnya ini 2. Kalau X mendekati 2 itu bisa dari kiri, bisa dari kanan. Ya. Ada limit kiri, limit kanan. Nah, sekarang kalau di dua peubah. Di dua peubah. Ini katakan ada gambar permukaan fungsi set sama dengan fungsi XY. Nah, apa artinya limit, ini variabelnya, menuju katakan titik 1,2 itu ya, dari fxy. Nih, saya gambar titik 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Ya, titiknya ini. Nah, kalau X, Y mendekati 1,2, nggak ada pengertian kiri kanan lagi. Kenapa? Karena mendekati 1,2 itu bisa bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Jadi nggak ada istilah kiri kanan. Bahkan bisa dari melengkung gitu. Sini. Dari sini gitu. Pokoknya mendekati 1,2. Jadi konsepnya rumit, nggak ada limit kiri kanan. Nah, tetapi ingat bahwa ini adalah limit itu mengamati kecenderungan nilai. Jadi cenderung berapa nilai fungsinya kalau ini mendekati titik limitnya. Nah, yang harus dipegang adalah kalau ini penting nih, kalau limit tersebut ada, maka nilainya tunggal. Ya, kalau di satu peubah dulu, kalau limit kiri dengan limit kanannya beda, ya limitnya nggak ada. Jadi kalau limitnya ada tuh harus limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau di dua peubah gimana? Nah, kalau memang limitnya ada, maka dari arah manapun hasil limitnya harus tunggal. Kalau bisa beda-beda nilainya dari arah satu dengan arah yang kedua, nilainya nggak tunggal gitu, bisa beda. Nah, limitnya nggak ada. Bingung? Nah, pasti bingung. Untuk itu kita lihat ini dulu, fungsi ini. Perhatikan grafik fungsi ini udah dibikinkan ini ya. Ngegambarnya nggak usah, nggak akan ditanya ngegambar fungsi ini.
gambarnya seperti ini. Atau di GeoGebra saya gambar ya. X kuadrat min Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat. Saya harus minta yang 3 dimensi karena di ruang. Oke. Kemudian ini saya tutup semua. Saya mau menggambar fungsi apa tadi? X kuadrat min Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat. X pangkat 2 min Y pangkat 2 gitu. Dibagi apa? X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ini salah. Bentar, belum berakhir tadi. Ini kurung dibagi X pangkat 2 ditambah, ups, ke bawah. Tambah Y pangkat 2. Nah, gambarnya seperti ini. Eh, supaya agak tinggi gimana ya? Skalanya harus saya perkecil. Supaya agak tinggi, sebentar. Setting koordinatnya. Setnya dari ini, ya setnya dari min ini sampai ini jangan gede-gede. 1,7 aja. Eh, kok disalahin? 1,7, oh yang lainnya dihapus. Oke. Nah, gambarnya terbayang nggak ini permukaannya? Yang merah, yang merah itu sumbu X positif. Yang hijau pakai panah itu sumbu Y positif. Nah, saya punya fungsi ini. Set ya, bukan B ya, set. Kalau itu. Gambarnya seperti ini. Yang datar ini, yang abu-abu, agak abu-abu itu bidang X, O, Y digambar sama dia, bidang X, O, Y. Yang fungsinya itu yang biru. Nah, ini saya kitarin gitu. Gambarnya kira-kira seperti itu. Moga-moga bisa kebayang. Coba. Sekarang saya mau mengamati, susah dari sini mengamatinya. Ini gambarnya seperti ini. Saya gambar konturnya, peta konturnya. Jadi ini disama denganin K, kemudian digambar, cukup gampang konturnya mah ya. Menjadi apa? X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan K. Nah, itu kalau digambar, ya, kalau digambar, gambarnya seperti ini. Saya perbesar. Nih. Nah, coba saya tanya dulu, masih menyimak atau enggaknya. Kalau saya punya titik di sini, X, Y-nya, ini ingat, ini X, ini Y. Ini. Di titik ini nilai setnya berapa? Yang tahu jawab. Kalau nggak ada yang jawab, Faiz yang jawab. Di titik ini nilai setnya berapa? 1, Pak. Hah? 4. 1. 1. 1 ya? 1. Si Nong Nong udah jawab. 1. Kan ini, lihat, yang biru ini, K-nya 1. Gitu ya. Demikian juga kalau ada di titik ini, di titik yang ini, nilai setnya 0. Gitu ya. Karena ini kurva ketinggian dengan K0. Nah, sekarang kita lihat fungsi tadi. Kalau saya mendekati titik 0,0 sepanjang sumbu X. Jadi dari sini juga dari sini. Kalau sepanjang sumbu X ada kiri kanannya ya. Ini dari kiri, ini dari kanan. Tapi sepanjang sumbu X. Cenderung fxy-nya menuju berapa? Bentar, ini saya crop aja dulu ya, biar saya bisa nulis. Sini.
Sini. Oke, masuk ke sini. Nah, kalau saya bergerak sepanjang sumbu X. Nih, sepanjang sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka kita lihat kalau X, Y-nya menuju, sorry, terbalik kata-katanya. Yang mau kita amati X, Y menuju 0, 0. Kalau sepanjang sumbu X, kita lihat nilai fungsinya selalu 1, betul? Dari sini juga selalu 1. Maka limit X, Y menuju 0,0 itu selalu 1 fxy-nya. Jadi limitnya 1 konstanta. Kalau sepanjang sumbu Y, fxy-nya min 1 terus. Di 0 nggak dilihat, itu limitnya. Nilai fungsi di 0 nggak dilihat. Sepanjang sumbu Y, atau ini saya lengkapi dulu, nulisnya jangan gini. Mana? Nulisnya gini. fxy, fxy sama dengan 1. Kalau yang sepanjang sumbu Y, kita lihat nilainya 1 terus di sini. Di sini juga 1 terus sepanjang sumbu Y. Bukan 1, min 1. Min 1. Nah, kalau dapat 2 pendekatan menuju 0 dari sini, dari sumbu X, dan dari sumbu Y. Ternyata beda. Maka limitnya nggak ada. Karena limit itu harus tunggal. Jadi kalau ada, sepanjang manapun harus sama. Gitu ya. Nah, saya akan lakukan hitungannya sekarang di yang ini. Yang ketiga nggak, hanya yang ini di zoom aja. Ini. Coba sekarang, kalau tadi kan lewat kurva ketinggiannya, sekarang lewat hitungan kita hitung ini. Saya crop dulu supaya nggak lupa fungsinya. Mau ngapain? Kita mau ngeliat limitnya dari fungsi ini kalau dilihat sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Ini, oh, gitu ya. Nah, kita lihat akan diamati limit X, Y menuju 0,0 dari fxy. Apakah ada? Gitu ya. Untuk itu kita lihat sepanjang sumbu X. Kalau sepanjang sumbu X, artinya Y-nya selalu 0 ya. Sekarang saya mau ngitung lewat hitungan, nggak lewat kurva ketinggian kayak tadi. Ini benar-benar dihitung. Itu sama dengan limit X, Y menuju 0,0 dari, nah ini saya belum hitung limitnya. Tapi Y-nya kan selalu 0. Karena sepanjang sumbu X. Sama dengan, saya belum ngitung ya limitnya. Baru menyederhanakan fungsinya aja. Ini menjadi 1 kan? X kuadrat bagi X kuadrat. Nah, baru dihitung limit konstanta adalah dia sendiri ya. Kemudian saya lihat sepanjang sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0. Kembali hitung limit X, Y menuju titik 0,0 fxy itu sama dengan limit X, Y menuju 0,0 X-nya 0. Saya belum menghitung limitnya, baru menyederhanakan fungsinya bahwa X-nya selalu 0. 0 kuadrat min Y kuadrat dibagi 0 kuadrat ditambah Y kuadrat.
Kembali belum dihitung limitnya. Baru fungsinya aja disederhanakan. Ini menjadi min 1 ya. Min y kuadrat dibagi y kuadrat min 1. Nah, baru dihitung ini limitnya. Setelah fungsinya disederhanakan. Nah, kalau dapat dua berbeda seperti ini, maka limit x, y menuju 00 tidak ada. Karena apa? Kalau ada, harus tunggal. Nah, ini melalui dua jalur berbeda, hasilnya kok beda. Nah, ini berarti limitnya tidak ada. Begitu ya. Ini hitungannya nggak diperlihatkan di sini. Tuh ya. Mau lihat lagi sepanjang garis Y sama dengan X. Tapi sebenarnya udah cukup ini. Limitnya nggak ada. Tapi buat latihan aja. Kita mau lihat sepanjang garis Y sama X. Kembali limit X, Y menuju 00 fxy limit X, Y menuju 0,0 X sama Y sama X. Masukkan Y-nya sama X. Y-nya sama X jadi atasnya X kuadrat, Y-nya sama dengan X. Apa ini? Lihat, gitu ya. Dibagi Y sama X. X kuadrat tambah X kuadrat. Saya belum menghitung limitnya. Baru fungsinya aja disederhanakan. X kuadrat X jadi 0 per 2X kuadrat. Kembali belum dihitung limitnya. Baru disederhanakan fungsinya. Nah, ini menjadi 0 dibagi 2X kuadrat ya fungsi 0 ya. Oke. Nah, baru ini dihitung. Karena udah sederhana sekali, gampang dihitung. Limit konstanta 0. Jadi kita lihat, sebenarnya ini udah nggak perlu. Kalau udah dapat dua jalur limitnya beda, berarti limitnya nggak ada. Jadi menyimpulkan limitnya nggak ada, boleh lewat ini dan yang bawahnya, atau yang atas dengan yang ini. Soal ada dua jalur aja berbeda, nilainya beda, itu limitnya tidak ada. Gitu ya. Oke. Sedikit lagi. Yang ini langsung dibuka. Sekarang kita pindah ke fungsi ini. Fungsi ini peta konturnya seperti yang di tengah. Jadi kalau K-nya 1 ini, K-nya 0,75, 0,5. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya menuju X, Y-nya menuju 0,0 sepanjang sumbu X. Panjang sumbu X sana dan sana. Berapa cenderung Y-nya? Kita lihat di sini. Di sini Y-nya 1. Di sini Y-nya 0,75. Di sini Y-nya 0,5. Di sini Y-nya 0,25. Kalau menuju sana, cenderung, bukan Y-nya. Kalau XY-nya di sini, sepanjang ini, setnya nilainya 1, 0,75, 0,5, 0,25, makin lama makin kecil. Menuju ke 0 nilainya ya. Berdasarkan ini kurva ketinggian ini. Dari sini juga sama. Nilainya sini 1, 0,75, 0,5 dan seterusnya menuju 0. Sepanjang sumbu Y kita lihat nilai setnya. Di sini 1, 0,75, 0,25, 0,5, 0,25 menuju 0 nilai setnya. Dari sini juga sama. Jadi dari manapun kurvanya cenderung nilai fxy-nya adalah 0 berdasarkan kurva ketinggian ini. Nah, yang seperti ini nanti limitnya ada. Gitu ya. Nah, berikutnya nanti ini ada
ini akan saya lewat, kalian nggak perlu baca. Nanti kita akan bahas soal-soal ini untuk memahami kapan limit itu ada, kapan limitnya nggak ada, dan bagaimana caranya. Itu di pertemuan berikutnya saja. Nggak akan keburu sekarang. Oke, itu pengantar limit dua peubah yang cukup membingungkan ya. Tapi tenang, nanti hitungannya lebih jelas. Tapi limit memang susah. Oke, kita sampai situ dulu hari ini. Saya stop